Materi kita hari ini kita mau belajar tentang ceramah. Iya, eksposisi. Kalian pernah ini nggak kayak dengar orang berbicara di depan umum buat di depan orang banyak gitu, kayak di salat Jumat, upacara, iya, upacara ini apa ya? Atau suatu perkumpulan yang di depannya ada orang berbicara. Iya, Iya. iya. Itu bisa disebut dengan orang yang sedang berceramah. Dengan kata lain. Kalau berpidato sudah tahu. Berpidato menyampaikan suatu informasi di depan banyak orang. Kayak ini Ya, presiden. Betul. Kan Sambutan-sambutan 17-an tuh kan presiden berbicara di depan banyak umum, nah itu pidato lebih formal biasanya. Jadi kakak-kakak sekali udah ngerti kan ceramah itu tadi apa? Kalian bilang kan Iya. itu di bahasa Inggris itu speech, ya, tapi yang formal betul. seperti presiden Iya. atau dari rektor juga kan. Iya. Benar. Udah. Tapi kalau ceramah itu kan mencakup agama masa. Iya. Biasanya Gak yang formal kemana-mana. Tapi pasti ada. Siap. Sekarang kan kakaknya udah paham. Ya. Ini kita ada video, Audio. audio, nanti kakaknya bisa simak dulu. Marilah kita panjatkan puji. Asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat ibu kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Utama, dan asuhan anak-anakku yang saya sayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, apalagi bencana. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SD Negeri Utama. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan menjadi contoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai pengguna sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara
saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apabila di dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh utama dari Kami bisa tentang bisa ya, bisa dengar tadi sekali lagi boleh? karena Panjang banget ya. Iya. Gimana ya? Apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, apalagi bencana. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SDGD Nusantara. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan contoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita. Dan kita sebagai pengguna sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Jaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan piket kelas secara teratur, dan pemberantasan sarang nyamuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Sebagai penutup, saya mengutip pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak menemukan kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apabila di dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mau lagi? Penangkapan aja itu. hidup Jadi topik utamanya itu kebersihan lingkungan.
maaf bahasanya tidak bagus. Untuk isi pidato yang disampaikan yang tadi sudah didengarkan, menurut aku menarik atau enggak untuk didengar? Belum ngerti. Jadi kita jelasin dulu. Iya. Ada teks yang dari audio itu. Enggak, tapi kita bisa jelasin dulu. Oke. Ya, jadi si orang ini pidato tentang kebersihan lingkungan. Nah, di sini itu si orangnya ini, penceramah ini mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya supaya tidak ada bencana-bencana alam seperti banjir. You know banjir? Ya, pelan. Dan yang mengajak kita supaya kita lebih sayang sama lingkungan kita gitu. Nah, menurut kakaknya itu ceramah tadi itu menarik atau tidak dengan pembahasan kebersihan lingkungan ini? Ya. Oh ya, yes, kebersihan lingkungan. Ngerti bahasa Indonesia tadi tidak bagus. Iya. Kalian bahasa Inggris. Tidak. Jika kamu kalian bingung, kami juga bingung. What is this topic? Oke. Bisa, aku bisa translate dan Bisa lihat. topik ini mencakup kebersihan lingkungan yang penting dalam hal kehidupan yang sehat. Betul, yes. Apa? Ya, untuk yang tadi udah. Apa sudah mengerti? You understand? The topic is about the topic is environmental cleanliness. So they ask you, why do you think that topic is interesting? Sudah paham kakaknya? Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke membaca dan berbicara. Kakaknya silakan dulu. Iya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dan
apa saja yang akan kita bahas? Tadi kan tentang buang sampah, poin-poinnya kayak seperti tidak boleh buang sampah sembarangan karena ada sebabnya kan, Menyebabkan banjir, penyakit, itu termasuk dari isi. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Jurnal kesimpulan yang rangkuman. Iya. conclusion bahasa Iya. yang jika aku ngomong dan jika habis selesai aku pembinaan proyek Iya. Right. Situ penutup itu harus ada kalimat ajakan. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Sudah ya. Sekarang boleh kalian buat tentuin pembukaan, isi sama penutup isi dan penutup buku. isi yang dari sini dan itu yang Di teks ini teks dia teks iya, makanya cari pembukaannya, isinya sama penutupnya. Oh, yang pertama itu pembukaan selamat siang sampai saya suka itu kan Iya, betul. dan isi itu dari kita semua memberikan dan bahagia Oh itu tuh sampai paragraf oh ini bawahnya. Oh ya, ini ya, bawahnya. benar oh itu Iya. Oh iya benar. Soalnya di paragraf selanjutnya ada kata marilah. kemarin itu apa? Kata ajakan. Di penutup. Iya, untuk penutupnya. Jadi bentuk itu dari Manila ya Ya, sampai habis. Iya. Kakaknya udah paham? Kan dari materi yang tadi kata-kata sudah paham sudah mengerti. Jadi kita mau mencoba kakak-kakak buat nulis satu atau dua baris ceramah mengenai terserah dari kakak. Topiknya Tentang bebas. apa saja. topik ini topik Iya, iya. Oke. Boleh satu minimal dua baris. Baik. Kalau Dua baris. Oh, itu paragraf. Iya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Seperti yang tadi. Ya. Iya ada kata ajakannya juga. Iya. Oke. 5 menit. Tapi nggak apa-apa. Tapi kami bisa di sini. Bisa. Tapi coba dibaca ya, kita mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin membahas
adalah hal yang tidak bisa kembali. Karena itu, setiap pilihan berlalu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mengadu waktu membantu kita lebih fokus dalam belajar dan kerja. Dengan perencanaan kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih